Indonesia merupakan negara pemakan nasi ketiga terbesar di dunia. Sebagaimana data dari OECD dan FAO, Indonesia mengonsumsi nasi sebesar 136,5 kg per tahunnya. Dilihat dari data pada tahun 2013, Indonesia mengimpor beras sekitar 472.000 ton, sedangkan memproduksi beras di Indonesia hanya 71,2 juta ton. Ketergantungan warga Indonesia terhadap beras menjadi penyebab utama impor beras. Kira-kira kenapa ya Indonesia sangat suka memakan nasi? Di Indonesia, nasi banyak fansnya, gara-gara berbagai faktor, mulai dari mudah menanam, murah harganya, enak rasanya, dan didukung program pemerintah. Tapi meski banyak plusnya, makan nasi ada minusnya juga loh, karena nasi memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, kandungan karbohidrat nasi cepat banget diolah oleh tubuh, jadi gula darah, dan menghasilkan suplai energi yang sangat besar. Jika tidak segera dibakar, energi ini gampang banget disimpan jadi cadangan lemak, sehingga menambah resiko diabetes. Sebetulnya ada banyak pilihan makanan pokok yang bisa orang Indonesia makan. Di daerah tertentu padi memang bisa tumbuh subur, tapi di daerah lain malah sumber karbohidrat lainnya. Gizi dan enaknya nggak kalah sama nasi. Makanan pokok lain yang bisa menjadi pilihan selain nasi putih adalah jagung. Mengapa jagung? Karena jagung adalah makanan pokok yang lebih sehat. Jagung memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi. Berdasarkan tabel nilai indeks glikemik dari Harvard Medical School, per 150 gram nasi memiliki nilai indeks glikemik 72. Sementara dengan takaran yang sama, nilai indeks glikemik jagung adalah 48. Selain itu, jagung juga kaya akan vitamin B12, asam folat, dan zat besi yang membantu produksi sel darah merah dalam tubuh. Kandungan ini membantu mengurangi resiko anemia. Alasan lain mengapa jagung adalah makanan pokok yang lebih sehat, karena jagung mengandung vitamin C dan likopen yang berfungsi meningkatkan produksi kolagen sehingga menjaga kesehatan kulit. Kandungan serat dalam jagung pun termasuk tinggi, sehingga bisa menghindarkan kita dari penyakit pencernaan. Cara untuk memakan jagung, salah satunya adalah membuatnya menjadi nasi jagung. Nasi jagung adalah makanan khas Jawa yang terbuat dari jagung sebagai bahan dasarnya. Jagung dihaluskan sehingga berbentuk beras, lalu dibuatlah nasi. Nasi jagung sama dengan nasi putih biasa sehingga bisa dimakan dengan lauk pauk lainnya. Oke, dari masalah dan solusi yang telah dibuat, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara mengkampen atau mempromosikan solusi yang telah dibuat. Kami memilih membuat sebuah web, karena web dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Di dalam web tersebut, kami memaparkan informasi fakta dan alasan kenapa harus mengkonsumsi nasi jagung. Pada web ini juga terdapat resep dan lokasi pembelian, agar bila ada yang ingin membuatnya, tidak perlu repot-repot mencarinya lagi, karena kami sudah menyajikan resep-resep yang terbaik. Dan bila ada yang tidak mau membuatnya, bisa langsung membelinya di lokasi yang sudah kami cantumkan. Karena nasi jagung bisa menjadi opsi makanan untuk orang yang sedang diet, maka kami juga menyediakan halaman program diet yang diharapkan dapat membantu orang yang sedang diet agar lebih maksimal. Terakhir, kami menyediakan halaman komentar yang berguna untuk memberi saran atau masukan maupun pertanyaan apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Hasil dari penelitian tentang nasi jagung menghasilkan beberapa pembahasan tentang munculnya ide nasi jagung yang bisa menjadi pilihan makanan pokok yang lebih menyehatkan dibandingkan nasi putih. Yang kedua, munculnya sarana untuk mempopulerkan atau mempromosikan nasi jagung. Dan di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang nasi jagung. Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap hanya nasi putihlah makanan pokok yang ada di dunia. Mereka tidak mengetahui bahwa ada beberapa makanan lainnya yang bisa dijadikan makanan pokok.
Contohnya adalah nasi jagung yang bisa dijadikan makanan pokok, bahkan lebih sehat dari nasi putih.